Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Indeks harga saham gabungan atau IHSG belum lelah mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa baik secara intraday dan juga posisi penutupan tertinggi perdagangan. Di Selasa kemarin secara intraday IHSG berhasil menyentuh level tertinggi baru 7.764,78 dan ditutup di level tertinggi baru pemirsa di 7.761,38. Indeks harga saham gabungan atau IHSG tutup menguat 0,76% ke level 7.761,38 di akhir perdagangan Selasa dan merupakan level penutupan tertinggi sepanjang masa. Tidak hanya itu, IHSG juga berhasil menyentuh level tertinggi baru intraday sepanjang masa di 7.764,780. 8 indeks sektoral menguat menopang penguatan IHSG. Di antaranya indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor teknologi naik 2,29%. Sektor infrastruktur naik 1,63% dan sektor barang konsumen primer naik 0,95%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah sektor perindustrian turun 1,03%. Sektor energi turun 0,09% dan sektor barang baku turun 0,06%. Sedangkan dari sisi saham, PT Barito Renewables Energy Tbk atau BRN menjadi penopang terbesar mencapai 30 indeks poin. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI sebesar 8,3 indeks poin dan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau GOTO sebesar 6,7 indeks poin. IHSG bergairah tengah optimisme pasar akan dipangkasnya suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed, di mana The Fed akan melakukan pertemuan di pekan depan. Pandangan terakhir menurut alat FedWatch CME, pelaku pasar lebih optimis The Fed memangkas suku bunga dengan soft landing sebesar 25 basis poin dengan peluang 71%. Sisanya hanya 29% kemungkinan terjadi penurunan sebesar 50 basis poin. Di sisi lain, investor nantikan rilis data indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. Data indeks harga tersebut akan menjadi data final yang diantisipasi investor sebelum The Fed menggelar pertemuan 18 September ini. Dari berbagai sumber untuk ADExchange. Itu dia pemirsa indeks harga saham gabungan yang tetap cerah begitu ya, membuat rekor tertinggi baru di penutupan. Dan kita ke agenda ekonomi pemirsa, terlebih dahulu kita lihat ada beberapa rilis data dari Amerika Serikat. Ada indeks harga konsumen atau ini sekaligus juga data inflasi Amerika yang menjadi penantian investor global termasuk Indonesia juga ya. Kemudian ada data-data lainnya dari Inggris dan China serta Korea Selatan. Selanjutnya pemirsa kita ke agenda emiten. Ada rapat umum pemegang saham dari emiten BSS, kemudian PPGL, IATA, RU PSSU, emisi sukuk berkelanjutan dan ITMG DPS dividen tunai interim. Kita lanjut pemirsa ke update bursa Asia. Dari bursa Asia pemirsa cenderung mix. Nikkei Jepang ini terpantau turun 0,47%, Straits Times naik 0,38%, Kospi Hang Seng juga turun pemirsa. Hanya Straits Times Singapura yang terpantau naik pada pagi hari ini dari kawasan Asia dibandingkan dengan Jepang, Korea Selatan dan juga Hong Kong. Dan pemirsa sudah tersambung melalui video conference pada pagi hari ini. Kita akan berbincang bersama dengan Mas Raka Juniko, research analyst dari MNC Sekuritas. Apa kabar Mas Raka? Halo, selamat pagi juga Mbak. Halo, selamat pagi. Baik, Thank you. Mbak. Thank you sudah join pada pagi hari ini Mas Raka. Langsung saja tadi ada informasi mengenai IHSG yang terus mencatatkan rekor tertinggi baru baik itu penutupan maupun intraday begitu ya. Dan penutupannya juga tidak jauh dari rekor tertinggi di 7.764 yang sempat disentuh tapi tutupnya di 7.761, sangat tipis sebenarnya. Apa alasan utama yang Anda lihat IHSG ini terus mencatatkan rekor tertinggi baru? Oke, baik. Memang kalau kita cermati secara helikopter view ya dari global terlebih dahulu, di mana kita melihat dan investor global ini cenderung menilai Indonesia ini sebagai emerging market yang cukup atraktif dikarenakan memang nantinya bertepatan dengan adanya pemangkasan suku bunga ya, sehingga nantinya liquidity yang berasal dari developed country nantinya diantisipasi akan mengalir kepada emerging country seperti Indonesia dan juga Malaysia. Nah, tapi investor lebih menilai Indonesia ini akan diuntungkan sebab adanya potensi dari commodity cycle. Sementara itu kalau kita lihat ini juga hal tersebut ini direfleksikan oleh net inflow yang cukup deras, di mana kalau kita lihat per kemarin ini net inflow foreign inflow telah mencapai sekitar 32 triliun ya.
Berbeda dibandingkan dengan posisi di bulan Juni yang waktu itu net sale sekitar 10 triliunan begitu. Dan kalau kita lihat penguatan ISG juga didorong oleh terutama dari blue chip banking dan juga Seven Magnificent lainnya. Dan juga ditambah dari adanya faktor penguatan USD IDR dan juga sehingga hal seperti ini membuat investor nampaknya cenderung untuk price in terlebih dahulu begitu Mbak. Oke, lantas di tengah indeks harga saham gabungan saat ini yang lagi tinggi-tingginya begitu ya, minyak mentah kemarin itu terkoreksi cukup dalam ke level terendah 3 tahun karena ada pemangkasan produksi begitu ya dari OPEC sendiri. Nah, bagaimana Anda menanggapi terkait dengan dampaknya nanti ke pasar domestik pada mungkin pagi hari ini khususnya di saham-saham energi karena di Wall Street sendiri sektor energi inilah yang memimpin pelemahan semalam. Oke, memang kalau kita lihat kejatuhan dari minyak mentah global ini memang sudah tidak dapat terhindarkan ya. Dan memang karena pertama satu itu sendiri di mana global demand ini dipastikan akan weakening pada tahun depan. Terlihat dari OPEC yang cut estimasi untuk demand dari 1,78 menjadi 1,74. Sehingga hal seperti ini diantisipasi sebagai langkah investor untuk melakukan sell terhadap ataupun menganggap bearish terhadap oil. Dan kalau kita lihat juga pada tahun depan ini tahun ini di mana nantinya ada election dari US sehingga dan kalau kita lihat juga Donald Trump ini dipastikan ataupun berpotensi besar untuk menjadi orang nomor satu ya di US sana. Dan kalau kita lihat kebijakan Trump pada sebelumnya, ini Trump lebih pro terhadap produksi dan sehingga hal seperti ini tentunya diantisipasi akan menurunkan harga dari oil global ke depannya begitu. Nah, bagaimana tentang dampaknya? Kalau kita lihat memang dampaknya cenderung akan negatif terhadap saham-saham yang memiliki proxy terutama pada oil. Namun kalau kita lihat akan dampak positifnya tentunya akan lebih besar ya, seiring dengan potensi penurunan dari harga BBM yang mungkin saja terjadi. Dimana kalau kita lihat Pertalite pada tahun lalu kan kalau tidak salah di 14.500-an dan terakhir udah di 12.900-an kan, sehingga hal seperti ini turut bisa menopang daya beli. Dan nantinya sektor yang mungkin akan diuntungkan bisa seperti sektor consumer, baik itu cyclical dan juga non cyclical. Dan juga kalau kita lihat nantinya ini juga pelemahan minyak mentah global akan membuat harga pupuk semakin murah, sehingga nantinya harga produksi dari tanaman ini akan lebih cenderung murah juga ya, dan juga hal seperti ini diantisipasi akan bisa mempertebal margin dari emiten-emiten CPO ataupun plantation begitu Mbak. Oke, jadi tadi yang menjadi sentimen utama itu adalah OPEC pangkas prospek permintaan bukan produksi ya, tapi yang dipangkas adalah prospek permintaannya sehingga Prospek demand. ya membuat asumsinya bahwa harga minyak ini kecenderungan kurang menarik ke depan dan turun dalam. Baik, jadi jangan fokus ke dampak negatifnya tetapi fokuslah ke sektor yang akan terkena dampak positifnya. Seperti itu ya Mas Raka? Iya betul Mbak, karena kalau kita lihat memang dampak positifnya ini akan cenderung lebih besar dan juga tentunya akan berimbas pada investor juga nantinya begitu. Baik, tapi kalau yang sudah berinvestasi di saham-saham berbasis komoditas yang erat kaitannya dengan harga minyak mentah, apa yang sebaiknya dilakukan? Oke, memang kalau kita lihat dalam beberapa perdagangan hari terakhir ini memang terjadi weakening yang cukup ya seperti saham Akra dan juga Medco. Nampaknya kalau kita lihat untuk investor nantinya bisa dapat mengambil namanya sektor rotation ya. Dan terutama kalau kita lihat menjelang akhir tahun nanti biasanya ada semacam withdrawal terutama dari saham-saham yang coal production. Sehingga nampaknya kalau kita lihat investor ini bisa mengambil posisi pada saham-saham sektor rotation lainnya yang lebih menarik seperti komoditi yaitu batu bara dan juga nikel Mbak begitu. Oke, tapi bukan saat ini ya? Ya, karena memang kalau kita lihat untuk IHSG pada kecenderungan bulan September nanti ini masih akan cenderung untuk sideways sehingga nantinya ada FOMC The Fed begitu. Baik, nanti akan kita lanjutkan. Ada brand yang selalu menanjak dan dikatakan bahwa karena saham-saham konglomerasi inilah yang membawa IHSG ini terbang tinggi. Tetapi bagaimana dengan blue chips? Karena blue chipsnya tampaknya tidak tinggi saham-saham konglomerasi. Ada apa di sana kalau demikian yang terjadi fenomenanya? Nanti akan kita bahas lebih jauh berikut juga saham pilihan pemirsa usai jeda. Tetaplah di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Raka Juniko, Research Analyst dari MNC Sekuritas. Mas Raka, terkait dengan indeks harga saham gabungan yang sedang berada di rekor tertinggi sepanjang masa,
saham-saham yang menjadi penopang itu adalah saham-saham konglomerasi, khususnya adalah brand. Nah, apa yang perlu dicermati ketika atau bisakah dikatakan bahwa saat ini IHSG melesat itu memang karena saham-saham konglomerasi? Oke, memang kalau kita lihat secara year to date, ini kalau kita lihat data dari IDS Statistik ya, ini untuk peningkatan ataupun yang mendrive market secara year to date itu kalau kita bisa runtut ada dari brand, TPIA, Aman Mineral, DSSA, BMRI dan juga BCA. Dan memang kalau kita melihat ini ada brand TPIA, Aman dan DSSA ini sebagai proxy dari konglomerasi. Namun kalau kita lihat di mana sekali lagi seperti yang telah saya mention sebelumnya, ya, investor asing ini menunjukkan bahwa potensi likuiditas ataupun saham-saham yang mengalami kenaikan, terutama saham-saham konglomerasi ini didominasi oleh adanya flow. Dan dimana kalau kita lihat flow yang terjadi saat itu diseiring dengan posisi ataupun potensi masuknya MSCI ataupun indeks lainnya seperti FTSE. Dan kalau kita lihat atas hal tersebut ini memang yang tentunya mendrive dari kenaikan ISG. Apa yang menjadi concern di sini di mana kalau kita lihat memang kenaikannya ini memang cukup signifikan. Namun kita balik lagi di mana saham-saham konglomerasi ini memang berpotensi untuk memasuki rebalancing MSCI dan juga FTSE, sehingga nampaknya hal seperti ini diantisipasi ataupun menimbulkan demand bagi investor ke depannya. Lalu apa yang menjadi concern ya, terutama kalau kita lihat memang concern yang menarik di sini adalah bahwasanya mengapa bukan saham blue chip ini yang menjadi driver bagi indeks, di mana kalau kita lihat posisi dari BMRI, BBCA ataupun big index yang lain ini telah berada posisinya pada indeks-indeks bergengsi seperti MSCI dan juga FTSE, sehingga seperti ini nampaknya membuka investor untuk mendrive ataupun menimbulkan demand ataupun antusiasme terhadap saham-saham yang konglomerasi yang nantinya berpotensi masuk kepada indeks MSCI, begitu Mbak. Oke, jadi mana yang lebih Anda rekomendasikan saat ini? Kita follow saham-saham konglomerasi atau kita ke saham-saham blue chips? Oke, memang kalau kita lihat saham konglomerasi ini memang kenaikannya sudah cukup signifikan ya. Namun kalau kita lihat kita hanya based on sentiment ya biasanya, di mana biasanya kalau belum nantinya mencapai pengumuman ataupun rebalancing itu masih ada potensi kenaikan yang dimana hal seperti ini tercermin dari historical maupun cycle pada tahun-tahun sebelumnya. Namun kalau kita investor ini masih menilai bahwasanya untuk secara dari dividen dan maupun sebagainya, ini kita tentunya masih melihat blue chip sebagai patokan ataupun proxy, begitu Mbak. Baik, masih lebih ke blue chips begitu ya. Tapi saya tertarik di brand terlebih dahulu. Brand ini kan terus jadi incaran lagi ya, naik 7%, satu bulan sudah naik 40%. Apa rekomendasi Anda untuk saham konglomerasi yang satu ini yang juga bisa dikatakan sebenarnya tergolong saham blue chips ya? Oke, memang kalau kita lihat kita cover brand ya. Namun kalau kita lihat secara teknikal itu sendiri pun brand ini pernah berada pada highest-nya pada tanggal 17 Mei tahun ini. Itu highest-nya ada di 12.200-an. Sehingga nampaknya kalau kita lihat dari uptrend yang masih konsisten dan juga volume yang masih terjaga, nampaknya pergerakan harga akan mencoba untuk menguji level resistance tersebut di 12.200-an. Apabila level tersebut berhasil di-break oleh brand, maka selanjutnya brand berpotensi kembali untuk menguji resisten berikutnya meskipun di psikologisnya di 13 ribuan Mbak, begitu. Apa strateginya untuk brand? Kalau dari Anda sendiri tertarik tidak untuk masuk di saham brand? Meskipun ya memang Anda katakan tadi Anda tidak cover, berarti kurang menarik menurut Anda untuk investasi ya? Oke, bukan kurang menarik, tapi kalau kita lihat memang terdapat beberapa indeks swing yang harus kita sesuaikan. Nah, kalau kita lihat memang saat ini ataupun bulan ini terdapat rebalancing indeks juga. Dan kalau kita melihatnya memang masih ada potensi buy, namun untuk buy on weakness dengan target price dekat mungkin untuk uji resisten terlebih dahulu ya Mbak, begitu. Oke, uji resisten terlebih dahulu di posisi berapa? Oke, untuk uji resisten ada di level 12.200 hingga level 13 ribuan untuk uji resistensinya, begitu. Beli di harga bawah tuh di kisaran berapa? Oke, untuk beli bisa di closing price yang kemarin ya, yaitu ada di level sekitaran 11.500-an. Ya. 11.500-an current price berarti ya, karena sekarang di 11.550. Seperti ya, itu. Begitu, Mbak. Baik, oke, masih ada target, tapi ini lebih ke trading jangka pendek?
Trading jangka pendek, day Trading jangka trading ya. pendek. Baik, kalau rekomendasi saham yang Anda lebih firm begitu bahwa inilah saham-saham yang menarik untuk disimak di tengah indeks lagi di rekor tertinggi, Anda lebih melirik saham-saham yang seperti apa? Boleh diuraikan satu persatu. Oke, kalau kita lihat, kita harus melihat dulu secara jangka panjangnya, yaitu di tahun 2025, di mana dipastikan nantinya ada pemangkasan suku bunga, sehingga sebut ini bisa cenderung atraktif terhadap beberapa sektor seperti sektor properti, retail, consumer, dan lain-lainnya. Dan kalau untuk dari kami MSI Sekuritas memang dalam secara short term ya, ini kita ada beberapa sampingan seperti BBNI, NKP, PANI dan juga TWR begitu Mbak. BBNI, INKP, PANI, dan PANI TOWR dan ya? TWR ya. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu. Mungkin kita ke PANI terlebih dahulu ya. Semenarik apa saham PANI? Oke, kalau kita lihat PANI ini dari segi market size ini cukup atraktif sekali ya. Dan juga kalau kita lihat dengan long story growth-nya dan juga private placement-nya kemarin, tentunya hal ini berpotensi untuk membuat PANI lebih mengakselerasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Dan kalau kita lihat juga sektor properti ini ada tailwinds ya, seiring dengan pemerintah ini yang melakukan extend dari PPNDTP-nya terutama hal tersebut ini tentunya akan dapat meningkatkan marketing sales emiten properti ke depannya. Lalu Tapi kalau kita mengapa lihat PANI? Memang banyak sentimen positif ya, pemangkasan suku bunga ini akan berdampak ke kredit perumahan, berdampak positif, kemudian juga pemerintahan yang baru berminat untuk membangun rumah lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya dan berminat membuat kementerian perumahan dan juga ada sentimen lain begitu ya. Tapi kenapa PANI dari sekian banyak emiten properti, Mas Raka? Oke, kami menariknya ada dari PSN ya, program strategis pemerintah, di mana kalau kita lihat untuk salah satunya ini ada PANI dan juga BSDE. Memang kalau kita lihat untuk posisi land bank, potensi land bank yang besar ini masih terdapat pada PANI, dan posisi land bank tersebut ini bisa di atas emiten-emiten properti lainnya yang menjadi proxy selama ini seperti Pakuwon, Ciputra, BSD, dan juga SMRA. Begitu Mbak. Baik, berapa range untuk mencermati saham PANI? Saat ini naik di 9.050. Naiknya Oke. lumayan signifikan melanjutkan penguatan yang sudah berlangsung 3 hari berturut-turut. Oke, untuk kami dari secara teknikal, untuk target price terdekat ada di level 9.500-an dari MSI Sekuritas, dan stop loss-nya di bawah level 7.925. Oke, 9.000 targetnya 9.000? 9.500 untuk target price 9.000. terdekatnya, dan stop loss-nya di bawah level 7.925. 9.100 saat ini buy current price? Oke, untuk saat ini bisa buy current price juga ya, untuk Oke, PANI, untuk PANI. Mewakili sektor properti ya. properti. Oke, nanti akan kita bahas untuk pembukaan perdagangan sesi pertama pemirsa dan juga saham-saham lainnya tadi yang sudah disebutkan usai jeda. Tetaplah di segmen Market Pass. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Hari ini Rabu 11 September 2024, IHSG kembali menyentuh level tertinggi barunya pemirsa. Menyentuh tadi posisi 7.800 sebelum akhirnya cenderung turut tipis pemirsa, saat ini menguat 0,36%, 7.788 dan penguatannya 28 poin pemirsa. Terus menanjak untuk indeks harga saham gabungan diiringi dengan rupiah yang menguat ke 15.429. Dan pemirsa, berikut deretan saham-saham yang menjadi gainers based on value, di antaranya adalah Brand lagi-lagi menguat 2,39% di 11.775, Laba, AMRT, Cuan, PANI yang juga merupakan saham dari MNC Sekuritas hari ini masuk top gainers di posisi kelima, PNLF, SMRA, Unilever dan juga beberapa saham lain. Dan losers ada PSAB, Medco, Wika, GRIA, ENRG, Inet, STAA, MSJA, Aman, dan juga ada Bino. Dengan pergerakan sektoral bisa Anda saksikan di kolom yang tengah pemirsa, semua bergerak di teritori positif, dipimpin oleh teknologi dan properti serta keuangan. Mas Raka, apa tanggapannya soal IHSG ini menyentuh 7.800? Ya bisa saja tercapai ya 7.800 ini. 7.000, ya benar 7.800. Ya, 7.
Ya, memang kalau kita lihat pergerakan penguatan ISG hari ini cukup inline ya dengan prediksi kami sebelumnya, di mana selama ISG ini masih mampu mempertahankan level 7.654, maka ISG ini masih berpeluang melanjutkan penguatan menguji level 7.800 hingga level 7.824 untuk membentuk wave 5 dari wave 1 kotaknya. Namun harus diperhatikan kalau kita lihat sayangnya ya, untuk secara siklus historical, biasanya penurunan suku bunga The Fed ini biasanya juga akan disertai oleh adanya short term correction bagi seluruh indeks global yang ada. Makanya kami mengantisipasi untuk ESG apabila nantinya terkoreksi ke bawah level 7.694, maka level support yang nantinya berpotensi untuk diuji di level untuk ESG ada di level 7.404 dan level 7.499. Namun kita cermati lagi ya nantinya untuk sentimen-sentimen yang terjadi juga tentunya begitu. Baik. Dan kalau kita lihat memang seiring dengan hal tersebut, kami dari MS Sekuritas ini masih memasang target untuk ESG pada tahun 2024 di level 7.370-an hingga level 7.560-an begitu. 7.300-an bahkan ya. Anda Kalau melihat untuk peluangnya full year turun ke posisi 2024. begitu. Iya, 2024, iya berarti kan tahun ini dari level saat ini 7.800-an ada peluang akan turun ke 7.300-an. Apalagi kalau The Fed benar-benar memangkas suku bunga sesuai proyeksi. Anda melihat ya tidak ada trigger, sudah akan terprice in dan saat ini market sedang euforia akan pemangkasan suku bunga itu, makanya naiknya cukup signifikan. Nanti kalau sudah resmi ya mungkin akan terjadi aksi ambil untung begitu ya. Jadi itu yang harus diwaspadai. iya. Untuk volatilitasnya ini bisa diukur dari apakah US nantinya soft landing ataupun hard landing. Apabila nantinya US ini hard landing, maka akan semakin butuh pemangkasan suku bunga dan hal tersebut bisa memicu kembali penurunan harga yang cukup signifikan. Oke. Namun balik lagi itu hanya short term correction begitu. Baik, tapi ini kan masih ada waktu ya, masih ada waktu kurang lebih seminggu untuk suku bunga. Jadi masih ada peluang untuk trading-trading mungkin memanfaatkan peluang. Singkat saja tadi, setelah PANI Anda merekomendasikan BBNI, INKP, dan TOWR. Bagaimana rekomendasinya untuk ketiga saham ini singkat saja? Oke, memang kalau untuk BBNI kami melihat bahwasannya secara inflow ini memang banking untuk inflow banking ini telah terjadi yang cukup masif di BBRI, di BBCA, BRIS dan BMRI. Nah, kami melihat potensi info selanjutnya ini akan mengarah pada BBNI dan untuk seri dengan lagging yang ada pada BBNI. Lalu selanjutnya untuk TWR, kami rekomendasikan target price di level 900-an hingga level 1000 pasca akuisisi IBST kemarin ini dapat memastikan kinerja yang lebih solid ke depannya. Dan INKP kalau kita lihat memang potensi dari kinerja yang lebih baik ke depannya seiring dengan ekspansi pada pabrik dan juga demand yang tidak hanya pada China, nantinya demand ini ada potensi shifting ke India begitu. Baik, itu dia BBNI, INKP, PANI, dan TOWR. Tips sebelum kita akhiri di tengah indeks yang lagi-lagi rekor lagi nih pagi-pagi, gimana? Oke, memang kalau kita lihat penguatan ISG saat ini masih cenderung didorong oleh adanya flow likuiditas dari luar. Namun harap waspadai apabila investor ini sudah merasa adanya penurunan harga, terutama saat nanti menjelang pemangkasan suku bunga, maka investor bisa melakukan exit taking profit sementara terlebih dahulu dan menunggu bottoming nantinya untuk kembali membeli aset-aset instrumen pilihan begitu, Mbak. Berarti kalau baru mau masuk, tahan dulu gitu ya, tunggu di harga-harga diskon karena Iya, rata-rata sudah naik signifikan seperti itu. iya. Wah, oke. Terima kasih Mas Raka atas sharing informasinya pada pagi hari ini dan rekomendasinya semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Tapi pemirsa lagi-lagi keputusan investasi ada di tangan Anda sepenuhnya. Selamat beraktivitas Mas Raka, sampai berjumpa kembali. Baik, selamat pagi Mbak. Terima kasih.